kita di sini sudah sampai di Kampung Budaya Sindang Bara. Bersama dengan aku, Clara Widya Rahayu, Dan aku, Adinda Putri Azahra. di sini kita akan melakukan observasi di kampung ini. Stay tune! Stay tune! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya ini dari Kampung ini saya akan membawa satu ini ya tentang sejarah sejarah Kampung Budaya Sindang Barang itu memang dulunya kerajaan bagian dari kerajaan Sindang Barang. Sudah ada di abad 12. Kerajaan Bar, jadinya kampung adat Sindang Barang yang dipimpin ketua adat waktu itu kakeknya yang punya sekarang, kakeknya itu Wahidon Singojaya. Kampung adat sampai tahun sampai tahun 70-an sudah bubar karena tidak ada generasi penuh seperti itu. Nah, setelah dari tahun 70-an sampai 2045 yang punya yang sekarang mendirikan sampai di bawah ya, karena memang sebenarnya pusat itu kampung Sindang Barang yaitu peninggalannya ada di bawah, bukan di sini sebenarnya. Ya, ada situs misalnya di bawah kurang lebih 800 meter bedanya ada situs semua jalan tunda yang masyarakat Jepang karena di situ semua jalan tunda taman di bagian dana di situ titik pusatnya sebenarnya. Nah, kenapa dibuka ini lagi Kampung Budaya Sindang Barang pada tahun 2004-2005 didirikan Sanggar Giripura yaitu di bawah sana. Di situ diadakan latihan nari, latihan pencaksilat, mengangkat budaya lagi ya, kearifan lokal yang ada di sini. Nah, sampai tercium sama Bapak Gubernur waktu itu, Pak Dani Setiawan ya. Nah, 2005 yang punya sekarang Abang Maki dipanggil ke sana ke provinsi dan di di sana dapat undangan. Terus di sini Kampung Budaya Sindang Barang ya, Sindang Barang ini diteliti dengan beberapa sejarawan, terus budayawan. Ternyata Sindang Barang ini ada kaitannya dari nasabnya dari atas, itu dari bagian dari kerajaan Sindang Barang. Sebenarnya banyak nama Sindang Barang itu ya. Di sana ada Sindang Barang Koji, terus di Cianjur ada Sindang Barang, di Ciamis ada Sindang Barang. Kenapa jatuhnya di sini yang penuh dengan banyak ininya, bukti-bukti sejarahnya banyak di sini, karena yang paling banyak di sini itu ada punden-punden, lebih dari 33 punden di sini. Cuman yang baru dari situs, yaitu ada situs Majusi di sana juga, dari sini dekat sama situs-situs Sumber Tunda. Nah, itu yang baru udah diteliti dan menjadi situs, yang lainnya masih dalam penelitian. Banyak mata air apa segala macam di sini, dan memang sini dulunya itu bagian dari kerajaan Sindang Barang. Nah, terus 2005 diangkat lagi ini, didirikan lagi, dapat hibah, dibukalah ini Kampung Budaya Sindang Barang. 2006 diresmikan sama Bapak Gubernur Pak Dani Setiawan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada, meskipun udah ada beberapa bangunan yang sudah ini ya, karena memang dimakan usia ya, apapun juga itu yang sulit kan mempertahankan ya, beda sama ini. Meskipun ini bukan kampung adat sama seperti Baduy, terus Cipta Gelar, Cipta Rasa yang ada di Sukabumi, tapi ini tetap mesti ada kaitannya kampung adat karena memang dulunya kampung adat gitu ya, kampung adat Sindang Barang. Jadi masih ada keterkaitan, dan di sini juga masih menjaga dan melestarikan budaya atau punya tradisi yang masih dijaga dan dilaksanakan, yaitu Seren Tahun Bumi gitu ya. Itu diadakan di bulan Muharram. Untuk tanggal dan waktu nanti setelah dekatnya bulan baru penetapan tanggal sama hari gitu. Nah, itu salah satu tradisi yang masih dijaga di sini dan dilaksanakan. Alhamdulillah masih terus dilaksanakan. Mungkin kemarin sempat nggak ada acara besar-besaran selama pandemi gitu ya, corona. Sempat ini cuman ada sedekah kecil-kecilan. Untuk Seren Tahun kan itu tradisi yang masih dijaga dan dilestarikan di sini, dan itu pesta Seren Tahun kan sambilan pesta panen gitu ya, mensyukuri hasil bumi dari mulai padi, terus ubi-ubian, sayuran, buah-buahan gitu, dan serah tahun gitu ya, menyerahkan tahun dari tahun yang kemarin ke tahun yang akan datang. Mudah-mudahan panen yang tahun akan datang bisa lebih baik lagi. Itu makna dari Seren Tahun gitu ya, tahun hasil pesta hasil bumi, pesta panen hasil bumi. Dan itu terdiri dari ini ya, rangkaian Seren Tahun itu selama 7 hari, dari mulai hari pertama itu ada ritual Ngetepkeun namanya. Jadi di satu ruangan
sudah ada sesajian apa makanan segala macam, ada ketua adat sama para tokoh-tokoh berdoa meminta agar nanti di pas hari Seren tahun bisa berjalan lancar. Itu hari pertama Seren tahun ya, ada ritual natapkeun namanya. Dan hari kedua ada ngembang ya, kalau bahasa sekarang mungkin ziarah kubur ya, keliling ziarah kubur ke atas dulu ke apa, ke Gunung Salak, karena di sana ada makam Prabu Langlang Buana yang dulu pernah mimpin kerajaan Sinebarang gitu ya. Terus di sini juga keliling banyak tokoh di sini makam-makamnya, ziarah kubur itu hari yang kedua. Terus hari yang ketiga ngambil 7 mata air, karena di sini memang paling banyak mata air di daerah Sinebarang ya. 7 mata air sambil diiringi sama alat musik tradisional angklung gubrat, dan nanti airnya diciptakan kepada warga sekitar agar mendapat keberkahan. Itu hari ketiga. Dan hari keempat ada serbet kasep atau sekarang istilahnya sunatan massal gitu ya. Serbet kasep pada hari keempat itu anak-anak yang mau disunat di arak-arak pas jampana didoain agar besok di saat hari sunatan massal bisa berjalan lancar, karena di sunatan massal harinya di hari kelima gitu ya. Terus hari keenam ada sedekah kue, berbagai macam kue, dari lebih dari 40 macam kue tradisional di 40 tampah itu di alun-alun ada di sini lapangan. Warga para tokoh semua berdoa didoain itu kue, dan nantinya ujungnya kuenya setelah didoain dimakan juga bareng-bareng, itu namanya sedekah kue. Terus hari terakhir, hari acara puncak itu hari 7 ada helaran dongdang ya. Itu dari mulai adi subuh warga sekitaran Sinebarang sudah siap-siap buat dongdang, hasil panen makanan sayuran buah-buahan dan padi. Cuman padi bedanya nggak di jampana, itu udah di dongdang pakai rangkong. Itu sebelum pandemi dari mulai Cibogel sana udah nggak bisa bergerak, dari mulai jam 7 sampai siang macet sama, karena itu terbuka buat umum. Ada tamu juga bukan dari lokal aja, dari luar juga banyak, iya mancanegara. Dan itu sebelum corona tadi ya. Setelah corona ada penurunan ini karena mungkin belum normal lagi. Dan acara Seren tahun yaitu di acara puncak hari ke-7 bawa ke sini dongdang sama itu makanan ditaruh di sini di lapangan. Nanti hari apa untuk acara pertama datang ke sini ketua adat, ada upacara nganjikeun pare, itu namanya masukin padi ke dalam lumbung padi itu. Setelah itu makanan yang didongdang rebutan lagi dimakan sama warga gitu ya. Terus sampai siang ada pesta seni dan budaya segala macam, tari jaipong, pencaksilat, pus segala macam sampai sore, dan sampai malam hari ada gelaran wayang golek. Nah itu mungkin sedikit saya mengulas ya, karena kalau diomongin semua cukup ya panjang. Mungkin itu sedikit saya mengupas sejarah atau asal-usul Kampung Muda Sinebarang. Karena memang dulunya ya memang kerajaan terus kampung adat. Nah sekarang dibuka lagi Kampung Muda Sinebarang, bukan kampung adat lagi. Tujuannya hanya untuk menjaga dan melestarikan budaya, khususnya budaya Sunda. Tapi meskipun dia itu tadi bukan kampung adat, tetap masih ada kaitannya, karena memang dulunya kampung adat. Mungkin dari saya segitu dulu, mangga gitu. Atau ada pertanyaan? Kan jadi di sini itu udah bukan termasuk kampung adat, tapi masih ada kaitannya. Ya. Nah tapi apakah anak-anak muda di sini masih ikut peran di pengembangan atau pelestariannya enggak? Ya, jelas ya, sangat ini dari mulai ini karena regenerasi kan. Iya benar. Dari mulai sebelum ada Kampung Muda Sinebarang kan di bawah Sanggar gitu ya. Iya. Itu kan belajar tari jaipong, belajar pencaksilat itu dari mulai SD, SMP sampai SMA itu, bahkan sekarang udah sampai sekarang yang tadinya belajar nari, nah sekarang udah jadi pelatih gitu. Jadi udah beberapa generasi. Nah itu salah satu anak muda kita atau generasi muda di sini agar tidak sampai melupakan budaya, khususnya budaya Sunda. Iya. Baik. Untuk teman selanjutnya? Mungkin dari saya, Ya. karena nama saya Asri Mutia Rahma, kan banyak ya pengaruh dari kayak modern gitu di luar ya, pengaruh modern kayak teknologi gitu semacamnya. Untuk Kampung Sinebarang ini gimana cara nyimbangin antara pengaruh teknologi dari luar sampai sama mempertahankan nilai-nilai tradisional yang ada di sini? Ya, untuk mempertahankan nilai-nilai budaya atau kearifan lokal sama sekarang mungkin bisa dibilang serangan gadget gitu ya, Iya, buat betul. anak-anak muda. Di sini sudah ada ininya ya, karena memang untuk gadget khususnya anak-anak muda. Kalau masalah internet kan sekarang bisa tinggal nimbangin, ada manfaatnya buat yang usaha gitu ya. Terus buat sini kan mayoritas home industri sandal sepatu gitu. Yang tadinya kan manual ditampung ke pasar Bogor, ke pasar Anyar. Sekarang udah online, jadi masuk sini online. Nah untuk gadget masalah di anak-anak atau istilahnya ini, karena di sini untuk mengimbangi boleh HP bisa ada ininya ya, karena setiap itu tadi setiap Sabtu Minggu itu biasa diadain anak-anak muda atau anak-anak dari mulai SD SMP di sini suka ada latihan nari, latihan ini sebenarnya terbuka untuk umum ya dari mana-mana. Nah itu salah satu mungkin menyeimbangkan anak-anak agar supaya tidak bisa kalah sama ini dan tidak sampai melupakan adat atau budaya tradisi yang ada di sini. Berarti diseimbangkan Iya, setiap diseimbangkan. minggunya ya. Berarti gadget itu juga sangat membantu di sini Iya, ya, betul. buat informasinya lebih. Karena kan ini juga Kampung Muda Sinebarang kan punya website, jadi udah jelas harus pakai
ya ngikutin zaman gitulah. Cuman Yang belum tahu juga yang bisa liatin. Iya betul. Tapi biasanya Pak di sini tuh kalau misalnya wisatawan gitu pengunjung biasanya rame atau memang sekarang lagi sepi-sepi aja? Jadi untuk pengunjung gitu ya yang datang ke sini kebanyakan dari sekolahan. Nah, kayak teman-teman ini untuk kalau teman-teman dari universitas kan udah hampir semua ya di sini banyak. Itu yang datang ke sini kayak teman-teman ini paling masuknya tiket gitu ya. Karena cuma mencari sejarah sama ngambil gambar gitu. Nah, sebenarnya kan di sini ada paket juga. Kayak besok nih tanggal 15 itu ada tamu 200 orang. Itu booking dari awal gitu. Jadi ada perjanjian dulu. Booking dari awal ngambil paket itu kan biaya per satu orang 200.000. Udah dapat makan satu kali, bagi satu kali, plus kegiatan pengambil paketnya paket multi bur gitu ya. Jadi di situ kegiatannya ada pemain tradisional, main bakpia, main engrang, main cimboy, pokoknya pemain tradisional khususnya Sunda gitu ya. Terus belajar nari, belajar silat, terus belajar nanam padi, belajar buk padi, sama terakhir kotor-kotoran mangkap ikan bareng-bareng di kolam di bawah. Jadi memang tamu ke sini ya kebanyakan dari sekolahan. Makanya kalau untuk kampung Boleh Barang beda sama tempat wisata yang lain. Kalau tempat wisata lain kan kayak kolam renang gitu. Libur sekolah pasti rame gitu. Nah kalau di sini libur sekolah sepi ya gitu bedanya. Karena sini wisata edukasi. Berarti masih banyak yang perlu diharapkan lagi, dicapai lagi. Semoga kampung budaya ini juga saya diharapkan teman-teman juga bisa jauh lagi lebih dikenal oleh orang luar, bisa semakin banyak pengunjungnya bisa lebih berkembang. Seperti itu. Ya. Sudah cukup? Baik, sudah. Terima kasih Kang Ade atas ketersediaannya untuk menjawab pertanyaan saya dan teman-teman. Semoga kampung Sindang Barang ini seperti apa yang sudah Kang Ade dan rekan-rekan harapkan dan sesuai apa yang sudah Kang Ade dan teman-teman sudah kerjakan. Amin, robbal amin. Halo guys. Jadi, kita udah selesai ngelakuin wawancara dan observasi di Kampung Budaya Sindang Barang. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.